Salah satu permintaan Allah terkait dengan akhlak atau terkait dengan tazkiyah, jangan menyekutukan Allah, termasuk dalam beribadah. Artinya jangan ada motif-motif lain, jangan ada interest lain ketika kita melaksanakan ibadah kecuali hanya berorientasi pada Allah. Nah, inilah sesungguhnya ketakwaan yang hendak dibentuk oleh perintah puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal hasbi man lam yazal hasbi Allah min jami' khalqi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah sekalian yang berbahagia, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan limpahan nikmatnya yang begitu banyak, yang kita pasti tidak akan mampu menghitungnya. Mudah-mudahan kita oleh Allah dikelompokkan orang-orang yang akan menerima bantuan, kemampuan untuk selalu bersyukur atas segala karunia-Nya. Salawat seiring salam semoga tetap dilimpahkan pada hambanya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Jamaah sekalian yang berbahagia, fokus kita pagi ini pada surah Al-Baqarah ayat 186-nya saja, Pak. Ya, karena memang konsep tazkiyatun nafs itu lebih berada pada titik itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakan kepada mereka, sesungguhnya aku dekat. Oleh karena itu Allah akan memperkenankan jika mereka meminta. Makanya penuhilah kewajiban-kewajiban kalian dan berimanlah kalian kepadaku agar kalian terbimbing. Kalau puasa dengan ayat 183, la'allakum tattaqun. Nah, di ayat ini
la'allahum yarshudun. Biasanya la'allakum tattaqun itu mudah-mudahan kalian bertakwa. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan kalian terbimbing, terarahkan. Kalau di dalam penafsiran ihdinas syiratal mustaqim, ihdina itu atau tunjukkanlah, biasanya kalau dalam terjemahan Al-Quran yang sering kita baca, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, sering dimaknai arsyidna ila syiratil mustaqim, bimbinglah kami, tuntunlah kami, bantu kami untuk menetapi jalan yang lurus. Nah, sesungguhnya kalau la'allahum yarshudun, sesungguhnya makna takwa yang sesungguhnya itu adanya di situ. Karena kalau kita lihat umpamanya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa, dalam pengertian ilmu fikih barangkali itu, takwa itu sendiri sering dimaknai imtitharu awamirillahi wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kalau pertanyaannya dilanjutkan, apakah orang yang sudah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu otomatis ia sudah menjadi orang yang bertakwa? Ya, jawabannya belum tentu. Karena pada faktanya tidak setiap perbuatan yang menunjukkan pelaksanaan dari perintah Allah hanya dilaksanakan karena menunaikan perintah Allah dan mengharapkan keridhoannya. Sering ada interest lain gitu. Ya, sering ada tujuan lain. Bahkan kerap kali kita mendengar ya, ada istilah, meskipun agak sedikit cemoohan barangkali ya, biasanya praktisi politik itu kalau menjelang pemilihan ya ada istilah mendadak soleh. Ini meskipun ya sekali lagi ini hanya mungkin ya guyonan atau apa ya. Ya, mendadak dekat dengan masjid gitu kan. Nah, kalau setelah pemilihan terlepas menang atau tidak ya aslinya keluar lagi gitu. Maka kita sering, kenapa ia mendadak soleh? Karena ingin menarik simpati. Nah, itu kan. Nah, artinya memang ada interest lain ya, meskipun mungkin tidak begitu juga, tapi ya prasangka kita begitulah kadang-kadang. Tujuannya menarik simpati. Sholatnya tujuannya menarik simpati. Ya, umpamanya pakai pecinya tujuannya menarik simpati. Ya, pakai sorbannya tujuannya menarik simpati. Pokoknya segalanya hanya untuk menarik simpati. Meskipun yang dilakukannya sholat,
meskipun yang dilakukannya sedekah itu merupakan perintah Allah, tetapi tidak serta-merta jika dilakukan karena interest lain itu menggambarkan adanya ketakwaan. Makanya kan sering dimaknai la'allakum itu mudah-mudahan, bukan satu kepastian. Tetapi paling tidak arah menuju takwa sudah ditempuh. Masalah sampai atau tidak, ya mungkin ceritanya lain lagi. Ya. Oleh karena itu di dalam puasa itu kita mulai dilatih. Ya. Latihannya umpamanya sesuatu yang notabene halal seperti makan dan minum, kita berusaha menahan diri kalau kehalalannya tidak dipastikan dengan masuknya waktu maghrib. Ya, meskipun makanannya punya kita, ada di rumah kita, bahkan mungkin kita sendiri yang belanja dan memasaknya, yang pada hari yang lain itu halal, di bulan Ramadan kita berusaha menahan diri karena mengingat perintah Allah. Padahal kan bisa saja seandainya kita mau, ya sudahlah pintu tutup gitu kan, atau makanannya bawa ke kamar yang tidak ada jendelanya sama sekali gitu. Siapa yang akan tahu bahwa kita di dalam itu makan? Tetapi kita tidak berani melakukan itu. Dengan keyakinan boleh jadi manusia tidak tahu, orang lain tidak tahu, tetangga tidak tahu, tetapi Allah pasti tahu. Inilah latihan-latihan yang ditempatkan kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi pada dasarnya kalau lihat di ayat ke-186 surah Al-Baqarah yang tadi sudah dibacakan, bahwa takwa itu intinya adalah ketika orientasi hidup kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dan inilah yang hendak dibentuk, kedekatan dengan Allah yang ditandai dengan selalu melaksanakan perintah Allah dan dengan berorientasi kepada Allah. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain kecuali kepentingan yang berhubungan dengan Allah. Makanya dalam kalimah thayyibah yang sering saya bacakan, la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Jadi setiap aktivitas terjadinya karena dikehendaki oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, kemudian dikerjakannya dalam rangka melaksanakan perintah Allah, kemudian motifnya adalah kedekatan dengan Allah dan tujuannya adalah keridhaan Allah. Nah, itulah apapun yang kita lakukan. Jadi keberadaan kondisi itu karena memang ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah, dilakukan karena sedang melaksanakan perintah Allah. Motif yang ada adalah kedekatan dengan Allah
dan tujuannya adalah keridhaan Allah. Karena ada boleh jadi orang yang dekat dengan Allah tapi Allah murka sebenarnya gitu. Nah, kembali kepada ayat yang tadi, indikasi-indikasi kedekatan dengan Allah itu, ya, kalau dalam salah satu hadis yang disebut ya, oleh para ahli hadis itu sebagai hadis qudsi, ya. Ada kalimat yang mafhumnya atau hadis yang mafhumnya, barang siapa yang memusuhi waliku berarti ia menyatakan perang denganku. Ini penggalannya itu. Dan tidak ada cara yang lebih aku cintai dari seorang hamba yang hendak mendekatkan diri kepadaku kecuali dengan menunaikan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Kemudian ia menyusulinya dengan perkara-perkara sunnah. Gitu ya. Tunaikan kewajiban semaksimal mungkin, nah, kemudian ikuti dengan sunnah, bukan mendahulukan sunnah. Harus mendahulukan kewajiban, tetapi kewajiban saja tidak cukup, harus disempurnakan dengan melaksanakan hal-hal yang sunnah. Kata Allah, sampai aku mencintainya. Jadi kalau sampai kapan kita harus melaksanakan kewajiban, sampai kapan kita harus mengikuti dengan hal-hal yang sunnah, ya. Nah, sampai Allah mencintainya. Sampai Allah mencintai kita. Nah, apa indikasi, ya? Indikasi bahwa Allah mencintai seorang. Ya. Kalau menurut sebahagian ulama, kita bisa mulai mengukur. Kalau kita mencintai perintah Allah dan kita senang melaksanakannya, itu pertanda Allah pun mencintai kita dan ridho kepada kita. Tapi jika kita terasa terbebani, bahkan nyaris merasa terpaksa dengan apa yang diwajibkan oleh Allah, nah itu seperti itulah. Maka dalam diskusi itu dilanjutkan, ketika aku telah mencintainya, mohon maaf kalau ya hanya mafhumnya saja barangkali ya, kurang lebih seperti itu, maka akulah yang menjadi matanya yang dengannya ia melihat. Akulah yang menjadi tangannya yang dengannya ia meraih, menggapai, memegang, mencengkram. Dan akulah yang menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan seterusnya. Artinya segala-galanya selalu dekat dengan pertolongan dan rahmat Allah. Untuk ketaatannya selalu Allah bantu, dan rintangannya Allah singkirkan. Nah, itu yang disebut dengan inayah. Nah, kalau kita kan kadang-kadang ingin melakukan kebaikan itu sudah sangat kuat gitu, tetapi alasannya ada saja gitu kan. Alasan inilah, alasan itu, pada akhirnya keinginan berbuat baik itu hanya sebatas cita-cita saja gitu. Hanya sebatas keinginan, karena ya seakan-akan gitu ya, seakan-akan tidak dimudahkan oleh Allah. Nah, maka kita selalu mohon kepada Allah, ya, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, itu dalam posisi seperti itu. Tapi bukan hanya sekedar ditunjukkan, enggak, kita pun mohon bantu kami untuk bisa mewujudkan apa yang sudah kami ketahui. Sehingga pengetahuan itu tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi berbuah amal.
Karena ada pepatah Arab yang mengatakan gitu, al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan sebagaimana pohon yang tidak berbuah. Jadi manfaatnya tidak optimal gitu. Nah, jadi ketakwaan itu tergambar dalam falyastajibu li wal yu'minu bi gitu ya. Karena di awalnya idza da'an gitu ya. Allah akan memperkenankan apa yang mereka minta. Tetapi mungkin ada catatan penting bagi kita, ini terkait dengan adab doa. Kadang-kadang doa itu pun harus realistis gitu. Karena kalau tidak realistis ya itu termasuk tidak beradab ya, dalam berdoa. Contohnya apa? Kita nanam benih kelapa, benih kelapa. Kemudian kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan bulan depan saya bisa panen. Ini tidak beradab namanya. Meskipun hakikatnya Allah bisa saja, jangankan bulan depan, besok saja langsung berbuah bisa. Gitu. Tapi itu tidak beradab. Kalau mintanya besok panen, 2 hari panen ke depan, nanamnya jangan kelapa, toge. Nah, ya, jadi itu yang realistis itu begitu. Kalau nanam kelapa ya minimal ya Allah 5 tahun ke depan mudah-mudahan saya bisa panen, itu realistis itu. Doanya pakai akhlak kalau gitu. Ya meskipun pada hakikatnya Allah berkuasa untuk melakukan apa saja sekehendaknya. Tetapi doa yang beradab itu atau yang berakhlak itu adalah diantaranya karakteristiknya adalah yang atau kriterianya yang beradab gitu ya, yang realistis gitu ya. Jadi kalau kita memohonkan kepada Allah ya doa-doa yang realistis seperti itu. Nah, maka banyak doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Doa-doa ma'tsurat gitu ya, yang telah ditetapkan oleh Rasulullah harus minta apa. Yang paling populer itu adalah minta hidayah gitu ya. Minta kesehatan, kemudian minta rezeki yang berkah gitu kan? Bukan yang banyak, yang berkah ya. Kalau ya berkah ya banyak ya alhamdulillah gitu. Sehingga bisa berbagi dengan yang lain gitu. Ya. Nah untuk sampai kepada tahap dekat dengan Allah dalam artian begitu dekat dengan pertolongannya, dengan rahmatnya ya. Allah mensyaratkan fal yastajibu li wal yu'minu bi ya. Hendaklah kalian memenuhi permintaan-permintaanku ya. Salah satu permintaan Allah terkait dengan akhlak atau terkait dengan tazkiyatun, jangan menyekutukan Allah termasuk dalam beribadah. Artinya jangan ada motif-motif lain, jangan ada interest lain ketika kita melaksanakan ibadah kecuali hanya berorientasi pada Allah. Nah inilah sesungguhnya ketakwaan yang hendak dibentuk oleh perintah puasa Ramadan, karena sebagaimana tadi sudah dicontohkan hanya untuk makan saja kita menunggu perintah Allah, hanya untuk minum saja kita menunggu perintah Allah. Sebelum ada perintah Allah ya, maka kita pun tidak berani makan dan minum. Nah, perintah Allah yang ditandai dengan ya, masuknya waktu maghrib, karena Allah merintahkannya begitu. Ya, puasa itu dari terbit fajar hingga terbenam matahari ya, kemudian kita sebut istilahnya dengan waktu maghrib. Nah ketika kita sudah beraktivitas hanya berorientasi pada Allah ya, berorientasi pada Allah, maka disitulah yang lain la'allahum yarsudu ya, kita akan menjadi orang-orang ya yang terbimbing gitu ya.
akan menjadi orang-orang yang tercerahkan, akan menjadi orang-orang yang terarahkan menuju hal-hal yang benar. Nah, karena tanpa upaya melaksanakan segala sesuatu hanya berorientasi kepada Allah, maka jalan yang kita kehendaki sebagai shiratal mustaqim itu akan berubah menjadi jalan yang bercabang. Bukan shiratal mustaqim lagi, bukan jalan yang lurus lagi, tetapi menjadi jalan yang bercabang. Atau tujuan hidup yang bercabang, A, B, C, D, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka jika jalan hidup kita sudah bercabang, orientasi hidup kita sudah bercabang, tujuan hidup kita sudah bercabang, apa yang kita cari pun sudah bermacam-macam, maka ketakwaan belum tumbuh di dalam diri kita. Makanya kan sering umpamanya ada ungkapan-ungkapan, kita di dunia harus bekerja mencari keduniaan. Konkretnya barangkali begini, kita kan harus cari uang, gitu. Carilah uang sebanyak-banyaknya, tidak masalah. Tapi tujuannya, ketika uang saya banyak, maka akan semakin banyak anak yatim yang bisa saya santuni. Akan semakin banyak kaum duafa yang bisa saya bantu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tujuan-tujuan seperti inilah yang sejalan dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi tidak menyalahi kalau kita umpamanya mencari harta dengan tujuan sebagaimana yang telah sesuai dengan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk sementara sampai di sini saja dulu supaya ada waktu untuk berkomunikasi kita, untuk berdiskusi dan sebagainya. Karena kalau hanya mendengarkan biasanya ya kurang seru lah, gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.